Dan jamaah yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala, perjalanan kita setelah kematian itu masih jauh lebih panjang daripada perjalanan yang telah kita tempuh sebelumnya. Karena Allah berfirman di dalam surat Al-Mu'minun, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarak kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Tatkala kematian telah mendatangi salah satu di antara mereka, dia menyatakan, ya Allah, kembalikan aku, tundalah akan kematianku, aku ingin melakukan amalan-amalan yang dahulunya aku tidak melakukannya. Maka Allah menyatakan, kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu adalah ucapan yang dia ucapkan saja. Apa maksudnya? Maksudnya Allah terangkan dalam surat Al-A'raf, walau ruddu la'adu lima nuhu an. Andai kata dia dikembalikan lagi ke dunia, dia akan kembali mengulangi pelanggaran-pelanggaran syariat yang telah ia lakukan tersebut. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Setelah itu akan ada alam barzakh. Mereka berada di dalamnya sampai datang hari kebangkitan. Kita di dalam kuburan, jamaah yang dimuliakan Allah, sampai datang hari kiamat, sampai datang hari kebangkitan. Berapa lama? Wallahu alam. Bisa jadi 1000 tahun, bisa jadi lebih. Dan kita di dalamnya hanya satu dari dua kondisi. Hanya dengan satu dari dua kondisi, dapat azab atau dapat nikmat. Tidak ada kemungkinan yang ketiga, jamaah. Fir'aun dan bala tentaranya dari semenjak Allah matikan berada di dalam api, dibakar oleh api oleh Allah di dalam arzam barzahnya sampai tegaknya hari kiamat. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yaumal qiyamati adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Siang dan malam kuburan Fir'aun dan bala tentaranya, alam barzah mereka dipenuhi oleh api. Dan pada hari kiamat masukkanlah Fir'aun dan bala tentaranya kepada azab yang sangat pedih. Di dalam beberapa hadis Nabi menyebutkan di antara bentuk azab di alam barzah, mereka orang-orang yang suka memakan harta haram ketika di dunia, perut mereka Allah isikan kalajengking dan ular-ular. Dan perut mereka sebesar rumah-rumah yang ada di dunia ini. Ketika Nabi dimi'rajkan, diperlihatkan demikian. Ada pula di antara mereka yang dirobek mulutnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pula di antara mereka yang dipukul oleh malaikat dengan palu yang ada di tangannya sehingga hancur seluruh tulangnya, kemudian dikumpulkan kembali, kemudian dipukul kembali. Sehingga setiap harinya dia berkata, ya Allah, jangan engkau tegakkan hari kiamat, karena dia tahu kalau di saat ini saja dia sudah disiksa, maka di hari kiamat akan lebih lagi tersiksa. Oleh karena itu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika datang ke kuburan, ke alam barzah, ke pemakaman kuburan, beliau menangis luar biasa sehingga murid-muridnya menyatakan, wahai Utsman, kami tidak melihat engkau menangis seperti ini ketika engkau mendengar pembahasan surga dan neraka. Kenapa ketika engkau melihat kuburan engkau bisa menangis seperti ini? Maka beliau menjawab, laqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna hadhihi al-qubur awwalu manazil al-akhirah fa in naja minha fama ba'dahu aisaru min. Aku mendengar Rasulullah telah bersabda, sesungguhnya alam barzah ini jenjang akhirat yang pertama. Jika dia telah lulus dalam alam barzah, maka yang datang setelah alam barzah akan lebih mudah untuknya. Maka Nabi menyatakan, ma ra'aitu manzaran afdha' min hadhihi. Sungguh aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih mengerikan daripada pemakaman. Maka disebutkan dalam beberapa riwayat, terkadang Nabi di sepertiga akhir malam setelah sholat tahajud, beliau keluar dari rumahnya menuju ke Baqi, ingin melihat kuburan agar mengingat akan kematian. Agar mengingat akan kematian sehingga membangkitkan semangat beribadah dan memutuskan angan-angan terhadap dunia yang semu lagi menipu ini. Di sepertiga akhir malam beliau keluar dari rumahnya ke Baqi, ingin melihat pemandangan-pemandangan yang mengerikan tersebut. Sebagian kita ketika di dalam pemakaman justru ketawa dan ketiwi. Sebagian kita ketika mengantar jenazah ke pemakaman justru dia bercanda dengan kawan-kawannya.
Mestinya dia merenungi bahwa orang yang sedang dimasukkan ke dalam liang kubur saat ini, bahwa dia akan menyusul setelah itu. Dia juga calon-calon mayat yang akan dimasukkan ke tempat yang sama. Ini malah sebagian orang di pemakaman ketawa ketiwi, bercanda. Sesama mereka bersunda gurau seakan-akan dia sedang berada di atas meja restoran. Seakan-akan dia sedang berada di dalam diskotik. Seakan-akan dia berada di dalam tempat-tempat hiburan. Tempat yang berhuru-hara. Padahal dia berada di sebuah tempat yang kata Nabi afdha'. Tempat yang tidaklah aku pernah melihat sebuah pemandangan yang lebih mengerikan daripada kuburan-kuburan ini. Yang mana Nabi SAW bersabda, inna hadhil qumura awwalun manazilil akhirah famin naja minha fama ba'dahu aisaru min. Sesungguhnya alam barzah ini, kuburan ini jenjang akhirat yang pertama. Jika dia telah selamat di alam barzah, yang datang setelahnya akan jauh lebih mudah. Oleh karena itu Nabi menganjurkan, memberikan petunjuk kepada kita, kalau kita masuk kuburan tidak boleh memakai sendal. Penghormatan kepada kaum muslimin yang ada di dalam kuburan. Beliau anjurkan kita untuk membacakan assalamualaikum ahlad diyar wa inna insyaallah bikum lahiqun yaghfirullahu lana wa lakum wa inna insyaallah bikum lahiqun. Keselamatan bagi kalian wahai penduduk alam barzah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kami dan dosa-dosa kalian, dan kami insya Allah akan menyusul kalian. Bagaimana kiranya kalau ada orang dipotong lehernya di depan kita, kemudian dikatakan kamu akan menyusul setelah ini. Apakah bisa makan setelah itu? Bisa hidup tenang? Bisa tidur nyenyak? Bisa menikmati nikmat dunia ini? Di depan kita lehernya disembelih atau dimasukkan ke dalam lubang tertentu, kemudian dikatakan Anda akan menyusul setelah ini. Itulah alam barzah. Memang tidak ada yang berkata, tetapi pemandangan tersebut mengatakan kepada kita yang mengantarnya, kalian adalah calon-calon mayat yang sama. Kalian akan menyusul, kalian juga akan dimasukkan ke dalam liang kubur yang sempit dan mengerikan ini. Ini maknanya keberadaan kita di dalam pemakaman jamaah. Bukan malah ketawa ketiwi, bercanda, bersunda gurau. Utsman bin Affan ketika datang ke pemakaman, baka hatta tabulla lihiyatuh. Beliau menangis sampai basah jenggotnya. Padahal beliau adalah Amirul Mukminin. Beliau telah menikahi dua putrinya Nabi, sehingga beliau diberi laqab dengan Dzun-Nurain, orang yang memiliki dua cahaya. Karena telah memiliki dua cahaya dari Nabi SAW, kedua putri beliau. Dan beliau sudah dijamin masuk surga, termasuk al-asyaratul mubasysyirin bil jannah, 10 sahabat yang diberitakan masuk surga dalam satu waktu yang sama. Begitu beliau masuk ke pemakaman, beliau menangis hatta tabulla lihiyatuh, sampai basah jenggotnya. Kemudian dikatakan kepadanya, kenapa demikian? Maka beliau menjawab, karena ini jenjang akhirat yang pertama. Kalau di sini kita sudah lulus, maka setelah alam kubur kita akan lebih mudah lagi.